Ya, salam kenal dulu sama teman-teman. Maaf tadi nggak pada buka kamera, jadi saya nggak gitu perhatikan wajahnya. Nanti kalau di tengah proses ini tiba-tiba muncul pertanyaan, jebret langsung tulis saja direct message ke saya juga nggak apa-apa. Anonim juga, maksudnya kalau mau anonim tulis saja anonim. Jadi nanti saya nggak sebutkan nama yang nanya gitu ya. Oke. Jadi gini, penghayatan kita tentang ibadah adalah perjumpaan. Jadi the whole topic, semua hal yang kita kerjakan, yang kita bikin, yang kita rancang, gitu ya. Teman-teman tadi persekutuan, hari ini nyanyi apa, itu termasuk dalam proses ini adalah bagaimana kita berhasil berjumpa, baik itu dengan Tuhan maupun dengan orang yang ada bersama kita saat ini tentunya begitu ya. Jadi the whole topic ibadah adalah ruang perjumpaan. Itu dulu. Nah, ini mendasarnya di mana dan bagaimana menjelaskan ini. Ada dua tokoh yang cukup mempengaruhi teologi GKI, yaitu Martin Luther dan John Calvin. Nah, Martin Luther menggambarkan seperti ini, Allah berbicara kepada umat lewat firman, kemudian umat merespon lewat doa dan pujian. Nah, dalam hal ini, karena malam hari ini kita ngomongin pujian, gitu ya. Oke. Nah, maka kesimpulannya, yang namanya perjumpaan itu ada dialog, ada sebuah lemparan ya, respon, ada yang bicara, ada yang dan seterusnya. Jadi menyanyi adalah salah satu ungkapan respon, gitu ya. Nah, jadi dialog semuanya kalau diperhatiin polanya ini seperti itu, ya. Jadi ketika ya maaf ya, maksudnya kalau belum nyadar ya apa-apa karena jarang kan kita ngayatin kayak begini. Jadi tadi misalnya waktu nyanyi pada diem ini ya itu berarti belum merespon kan begitu ya. Tapi ketika membuka kamera, ketika dia menyanyi gitu ya, itu ada respon ya. Dan kepada siapa merespon begitu. Jadi semuanya dari foto dari depan itu sampai akhir dan seterusnya. Gitu ya. Oke. Jadi perhatikan bahwa nanti kalau ada pertanyaan tentang gereja lain, modelnya macam-macam. Ya GKI hanya salah satu gereja di tengah gereja yang banyak. Ya. Jadi ada yang bukan word driven worship. Jadi ada yang liturginya beda gitu, yang modelnya nggak kayak GKI. Itu bukan salah atau benar gitu ya, tapi itu berbeda gitu. Sehingga lagu-lagunya juga didesain secara berbeda. Kira-kira begitu ya. Oke. Nah, Calvin menambahkan dengan bahwa kalau berdialog bukan hanya sekedar ngomong, tapi dialog itu ada maknanya. Nah, ini seperti yang disentil sama si Yoga tadi. Ya, berarti apakah respon kita yang berupa lagu tadi makna-maknanya itu terkait erat masih dengan penghayatan kita dalam bergereja, dalam kehidupan keimanan yang bisa berbeda dengan gereja lain. Gitu ya. Sekali lagi tidak berarti kita yang terbaik di dunia ya. Kita yang paling benar di hadapan Tuhan, bukan. Tetapi gereja perlu memilih ya. Mengapa memilih? Nanti saya akan memaparkan di tengah pemaparan ini beberapa hal yang yaitu pilihan gitu ya. Penekanannya beda gitu. Ya, misalnya ada gereja yang dengan gamblang menekankan tentang persembahan yang berupa materi, gitu ya, jelas banget gitu ya. Misalnya, apakah itu jelek? Apakah itu salah? Hati-hati teman-teman, kita tidak punya tujuan untuk menjadi hakim di dunia ini. Tapi Yesus datang untuk melayani. Bahwa kita tidak memakai pola itu berarti bukan gereja lain salah. Tapi kita tidak memilih pola itu. Ya, makanya jarang kan kalau gereja GKI yang menekankan tentang
persepuluhan hampir setiap minggu dan sebagainya, kan tidak. Gitu ya. Itu baru salah satu contoh. Jadi ini perjumpaan yang hidup dalam ibadah menjadi ketika memperoleh inspirasi dari firman. Gitu ya. Ini akibatnya juga bisa jatuh ke hal yang kurang baik ya. Akhirnya jemaat juga datang yang diharap-harap bukan pujian-pujiannya, tetapi akhirnya yang diharap-harap hanya firman Tuhan saja. Ya, hanya khotbahnya gitu ya. Nah, baik. Saya akan lanjutkan. Sebentar. Silakan masuk, Pak. Masuk aja, saya masih pimpin. Iya. Oke. Nah, maka sekarang kita memahami liturgi kita. Gitu ya. Teman-teman ya. Iya, mari Pak. Agak nyantai nih teman-teman ya. Saya dipanggil orang. Oke. Nah, liturgi itu apa gitu ya? Secara sekunder atau sederhana seringkali diidentikan dengan urutan acara, bukan padahal ya. Itu boleh, itu bukan salah, tapi bukan itu yang terutama. Ya. Jadi liturgi itu adalah sebuah pekerjaan umat. Kegiatan yang dilakukan umat bukan untuk kepentingan umat itu, tetapi untuk kepentingan Tuhan. Bahwa kepentingan Tuhan salah satunya berdampak kembali kepada umat, itu urusan Tuhan. Tetapi ini adalah pekerjaan kita bersama dengan Tuhan, pekerjaan umat. Ya, untuk kepentingan program-program atau rencananya Tuhan. Ya. Itulah liturgi. Nah, ini saya ingin mencoba teman-teman nanti pakai chatroom ya, santai aja, dijawab di sana pendapat pribadi kalian. Andaikan ya bahwa kegiatan ibadah kita itu adalah sebuah pertunjukan, maka ada 3 kelompok orang setidaknya yang mencoba saya susun di sini. Ada pemain, penonton, sutradara. Oke? Mana yang Tuhan, gitu ya? Mana yang jemaat, mana yang para petugas atau pemimpin atau majelis jemaat, itu jadi satu. Gitu ya, termasuk multimedia, termasuk pemain musik, itu kan jadi satu paket mereka yang mempersiapkan ibadah. Begitu ya. Sekarang pertanyaannya, siapakah pemain, siapakah penonton, dan siapakah sutradara? Silakan menjawab. Jadi kalau pemimpin ya tulis saja pemimpin, kemudian Tuhan itu siapa gitu ya, kemudian jemaat itu yang mana. Ayo silakan, saya tunggu. Belum ada ya? Sebentar Pak, ini baru chat. Oh, oke. Silakan. Oke. Itu kepotong ya? Oh, berarti jemaatnya penonton, gitu ya? Petugas ibadahnya pemain, sutradaranya Tuhan, gitu ya? Nah, Yang lain, silakan. Bukan, Pak. Ini Sutradaranya belum tahu siapa. Oh, belum tahu. Oke, saudaranya tidak tahu. Ya, mau tidak mau Tuhan, karena pilihannya hanya 3. Nggak apa-apa. Tapi ada keraguan di situ. Oke, nggak apa-apa. Yang lain. Ini 9751744, silakan. Kok pakai nomor ya? Oke. Evan. Oke, baik. Elis dan Rama, pilih yang mana? Yang punyanya Christian atau punyanya Evan? Atau ada versi lain, silakan. Ya. Pemainnya petugas, saudaranya Tuhan.
penontonnya jemaat. Baik. Teman-teman Ada yang lain lagi? Shalom. Yang lain dong. Biar lebih beragam nih jawabannya ini. Iya. Siapa tahu. Belum ada yang milih petugasnya adalah penonton ya. Ya belum ada. Kan ada kemungkinan juga. Oke. Oke, pemainnya petugas. Penontonnya jemaat saudara Tuhan. Oh ini sama nih ya. Nggak apa-apa toh. Apa copas. Sekarang kan musim copas memang. Artinya dia setuju dengan. Oke, begitu ya, nggak apa-apa ya. Jadi lepas, karena begini, bahwa konsep ibadah GKI itu seperti apa, berarti yang seperti itu bukan berarti salah, tetapi GKI tidak memegang itu. Gitu ya. Oke, saya akan lanjutkan sekarang. Jadi kalau dalam kebaktian, siapa yang menjadi siapa? Jeng jeng jeng. Ya. Jadi jawabannya ini ada yang betul ya. Jadi yang salah pencet saya. Bentar. Oke. Jadi tadi teman kita yang bernama Evan Krisandia. Ada Evan? Halo? Yang mana Evan Krisandia? Sini berdua Pak ini jadinya. Saya Evan, cuman gabung sama teman juga. Evan, oke. Oh, Evan, apakah kamu pernah ngikuti pembinaan sebelumnya atau memang ini dugaanmu? Bagaimana? Ini jawabanmu ini kamu dapatkan dari dugaanmu, berarti dugaanmu apa? Atau kamu memang pernah mendengar sebelumnya? Kan beda sendiri. Belum pernah sih Pak, belum pernah mendengar. Ya, dugaanmu benar. Apa yang kamu pikirkan tadi? Ya, tepuk tangan dulu ya untuk Evan ya. Kalian ditolong oleh dia sekarang. Jadi halo? Mana? Lari, kabur dia ke kamar mandi. Kemana dia kabur? Maaf, sepertinya kok koneksinya Bapak agak tadi agak sempat terputus gitu. Lemot. Enggak, bagus kok Pak. Penemangan gitu. Iya kan? Oh, lebih berarti ada yang tempatnya Evan dengar nggak? Sini dengar Pak. Oke. Delay. Oke sih. Evan, kamu bisa menduga dengan benar. Apa yang menjadi pikiranmu, Evan? Ketawa. Oh, main tebak aja ya? Oke, gini, teman-teman. Jadi, satu hal, ini contoh ya, contoh. Pernah nggak ada MC ya yang kalian dengar? Semoga tidak sering, tetapi ada atau di gereja lain yang berkata begini, mari sekarang kita mengundang Roh Kudus untuk hadir. Betul? Apakah itu lebih sering di gereja lain atau di tempat kamu? Halo? Bisa lain Pak, puji Tuhan. Gereja lain, betul. Kalau itu pelan-pelan digeser, sayang ya. Karena begini, karena GKI menghayati Tuhan sudah hadir. Begitu. Nah, gereja lain itu mengambil teologi perjanjian lama tentang proses bagaimana bangsa Israel masuk ke bum, kemudian ada serambi depan, samping, kemudian masuk di ruang sebelum ruang Maha Kudus, dan terakhir
yang boleh masuk dan berada di tempat Maha Kudus hanyalah imam. Sehingga mereka perlu berjuang dalam proses itu untuk masuk sampai di dalam penghormatan. Jadi teologi yang dibangun kita telah bait itu telah dibelah. Nah, jadi pemahaman mengundang ini berarti kita datang, Allah diundang datang. Kalau kita datang karena kita diundang oleh Roh Kudus, digerakkan oleh Roh Kudus, sehingga kita datang untuk worship, untuk menyembah Tuhan, untuk beribadah. Nah, itu sudah dari situ saja kita sudah bisa memilah lagu, gitu ya. Nah, ini menarik sekali. Ya, itu konsepnya. Dan siapa yang berarti semua yang datang itu memberikan dirinya untuk memainkan perannya. Maka tadi dialog, maka tidak bisa pasif, ya. Jadi ada kalanya jemaat dan para pemimpinlah yang menyatakan sesuatu kepada Tuhan. Ada saatnya menunggu sesuatu dari Tuhan. Jadi seperti itu, ya prosesnya. Oke. Nah, jadi ini akhirnya dalam arti sempit, ya, tata ibadah atau liturgi mengatur giliran dan bentuk partisipasi setiap ada yang ada di ibadah itu. Nah, jadi the fourfold pattern of worship itu terdiri dari 4 dan ini mendasari dari Alkitab. Jadi di sana gathering, word, kemudian table atau thanksgiving dan sending. Yang kalau di Indonesiakan maka sorry saya salah ketiknya, klik lagi. Ya. Jadi ada di sana ada berhimpun gitu ya. Kemudian ada ini bagian pertama itu berhimpun, berkumpul. Kemudian bagaimana Tuhan berkata-kata, jadi kata-kata Tuhan. Kemudian bagian ekaristi atau apa yang diberikan atau respon manusia, dan kemudian siap untuk diutus, gitu ya, teman-teman. Nah, ini melandasi dari mana? Dari Yesaya 6 ayat 1 sampai 10. Oke. Yang mana Yesaya 6 ayat 1 sampai 10 seperti yang teman-teman baca. Jadi aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berseru, kudus kuduslah Tuhan semesta alam seluruh bumi penuh kemuliaan. Jadi di bagian depan ini isinya adalah sebuah kesadaran untuk worship, ya, dan kenapa kita dihimpun dan berhimpun, gitu ya. Nah, begitu. Ini sadar tentang bahwa Tuhan sudah hadir, ya. Kemudian masuk ke dalam ini, celakalah aku. Ya, siapa kita dan sesungguhnya di hadapan Tuhan, pengakuan dosa, ketidakberdayaan manusia, kemudian masuk ke dalam waktunya bagaimana Tuhan mengatakan sesuatu kepada kita semua, baik melalui lagu maupun melalui pembacaan Alkitab atau khotbah dan sebagainya. Kemudian merespon, respon kita adalah memberikan janji kita dan sebagainya, bukan terutama uang, gitu ya, bukan hanya uang, gitu ya. Uang itu nomor sekian, tetapi yang penting janji imannya. Kemudian kita setelah itu diutus. Kenapa tidak ada buka dan tutup? Karena ibadah sejatinya adalah setiap hari. Hari Minggu hanya satu kesempatan untuk berhimpun bersama, kemudian diutus kembali dalam keseluruhan ibadah. Karena hidup adalah ibadah. Dan pola ini adalah pola yang terbuka, sehingga pola ini yang akan dibawa dalam hidup sehari-hari. Nah, sekarang masuk ke masalah musik. Jadi teman-teman, range genre dalam musik itu tentu sangat luas, ya. Termasuk yang tidak tertulis di sini adalah himnal yang masih dikategorikan dalam gospel. Bahwa gospel juga ada warnanya, ada rock, ada jazz dan seterusnya, ya, akustik dan sebagainya. Nah, walaupun yang di dunia tersedia jauh lebih banyak. Bahkan dikatakan di situ bahwa satu lagu
bisa dibawakan dalam beberapa genre yang berbeda, gitu ya. Demikian juga di GKI, itu teman-teman. Oke. Nah, yang perlu ditekankan sekarang adalah story, bahwa firman itu tentang story. Story adalah tentang kesaksian. Ya, apa yang dipersaksikan dalam setiap lagu, dalam kalimat-kalimat itu menggambarkan sejatinya lagu itu, pemaknaannya dan mempengaruhi kehidupan seseorang di dalam sehari-hari. Misalnya begini, dulu ada satu lagu sebetulnya yang menurut saya kurang pas dengan teologi GKI, tapi terlanjur sering dipakai. Ya, itu apa? Misalnya lagu ini, mari masuk, masuk hatiku ya Yesus, datang sekarang dan tinggallah dalam hatiku ya Yesus. Itu sering dipakai dulu, tapi kemudian lama-lama tidak dipakai karena itu masih dalam suasana yang tadi. Ya, padahal penghayatan GKI kan Tuhan tidak bisa kita perintah, kita yang diperintah oleh Tuhan, gitu ya. Itu penghayatan teologisnya, bahwa kita orang bisa membela dengan kalimat bahwa kita tidak memerintah, kita meminta. Oh iya, nggak apa-apa kita meminta, tetapi penghayatan kita bahwa Tuhanlah yang menjadi selalu prakarsa. Makanya ada votum, ya. Makanya votum dalam ibadah kita, kalau disebut votum itu berarti kan dikatakan pertolongan kita datang dari, artinya bahwa semua hal dimulai dari Tuhan. Tidak mungkin manusia memulainya. Nah, misalnya begitu. Jadi bukan semata-mata lagu itu salah dan tidak bisa dipakai lagi, bukan. Tetapi warna dari sebuah penghayatan, pemilihan lagu itu mempengaruhi untuk dalam waktu yang panjang. Akhirnya orang itu bisa menghayati sesuatu. Termasuk kisah di balik sebuah lagu. Ya. Nah, ini seringkali yang juga agak terabaikan. Kenapa saya memilih lagu ini? Kenapa saya memilih lagu ini? Gitu ya. Teman-teman mungkin tahu tentang lagu Semua Baik. Itu lagu yang baik, ya, semua baik itu. Dan itu lagu dipakai untuk bahkan story-nya adalah seorang yang sangat sederhana dan kemudian hidupnya pas-pasan sekali, dan dia mengalami banyak sekali permasalahan dan pergumulan, dan kemudian malah dia menuliskan kata-kata bahwa semua baik, everything is fine. Itu luar biasa sekali kesaksiannya, ya, di balik sebuah lagu. Nah, maka apakah itu sesuai dengan misalnya dalam satu ibadah dengan tema tertentu, maka itu disesuaikan baik dari kalimat maupun dari kisah di balik sebuah lagu itu. Gitu ya. Nah, kemudian jangan lupa bahwa salah satu hal yang dimiliki oleh Tuhan yang tidak dimiliki oleh kita secara lengkap, tidak secara utuh, tidak secara hebat, ya, itu adalah bahwa Tuhan itu kreatif. Ya. Mungkin kalau bisa saya katakan super kreatif. Nah, maka berarti di dalam ibadah, dalam pemilihan lagu, kita pun tidak bisa membungkam sebuah kreativitas. Nah, jadi untuk contohnya teman-teman, lepas dari bentuk liturgi atau bentuk budaya dalam sebuah kebaktian atau ibadah, saya pernah tahu bahwa ada teman-teman jalanan, karena mereka biasa dengan lagu rock, lagu hard begitu yang tapi kemudian mereka menyanyi mari kita bersukaria begitu ya, sambil kepalanya sambil mengangguk-angguk, dan ya mungkin kalau kita ada di tempat itu pun kita sulit menghayati lagu itu. Tetapi mereka menyanyikan itu dengan penuh penghayatan. Ya, jadi rupanya di dalam dunia ini itu tetap ada dua faktor. Satu adalah ruang musikalitas yang menunjang penghayatan dari setiap kata-kata yang diproduksi, yang
mendasar kepada firman Tuhan tertentu yang dihayati. Nah, sehingga maka itulah yang dibangun budaya itu, dan kita tidak bisa mempersalahkan tentang penghayatan. Gitu. Bahwa tidak semuanya cocok jika diterapkan pada satu komunitas, saya setuju. Ya, kita nggak bisa memaksakan. Ya, itu. Mungkin bagi kita kalau ada di lingkungan Katolik, mereka memakai madah bakti, mereka menyanyinya tanpa musik, mereka menyanyi begitu saja dengan membuka suara. Mungkin buat kita, maaf, mungkin kok gitu ya, kok kurang, kok kayak kurang hidup dan sebagainya. Nah, padahal mereka menghayati itu sebagai sesuatu yang indah. Seperti halnya yang terjadi di GKI, saya nggak tahu kalau di Gondomanan doa Bapa Kami dinyanyikan atau dibacakan, lebih sering yang mana? Lebih sering dinyanyikan, Pak. Nah, pernah tahu nggak bahwa ada jemaat 1-2 tidak banyak, tapi ada beberapa jemaat. Saya pernah mengalami ketika saya masih sebagai pendeta jemaat di Bondowoso, saya diberitahu, Pak, saya kalau Bapa Kami dinyanyikan malah saya nggak bisa menghayati sebagai doa. Nah, ya, jadi tiap pribadi disentuh dengan seni, dengan musik, dengan kata-kata, dengan pola yang berbeda. Ya, tapi setidaknya ada ruang kebersamaan yang masih bisa dipertahankan bersama. Gitu ya. Oke. Jadi itulah tadi beberapa contoh. Sekarang waktunya jika ada pertanyaan. Ini langsung sudah ada ya. Apakah semua lagu di KJ, PKJ, NKB sudah sesuai dengan teologi GKI? Perlu saya akui, sebagian besar ya, tapi masih ada 1-2 lagu yang tidak tepat, yang kurang tepat. Bahkan susunan kalimatnya juga tidak pas. Ini coba perhatikan lagu ini ya. Tahu lagu itu enggak? Mengapa kita, ya, coba dilanjutin. Mengapa kita tidak bersyukur? Ya, itu ya. Kata pertamanya saja sudah bermasalah. Mengapa kita tidak bersyukur? Padahal yang benar adalah mengapa tidak kita bersyukur? Coba, beda nggak? Beda. Beda banget. Hanya dengan peletakan kata yang tidak pas, penghayatannya bisa beda sekali. Yang pertama mengajak kita untuk tidak bersyukur. Kan berarti waktu itu dicetak, ini teman-teman, bahasa itu mengalami pergeseran. Ya. Nah, itu yang kalau teman-teman nanti ada yang punya kesempatan studi lingua ya, studi bahasa, sastra dan sebagainya, itu baru menemukan hal-hal semacam ini. Ya, jadi kata-kata itu bergeser dalam kehidupan ini. Dan NKB kita itu usianya sudah 25 tahun. Bahkan ada lagu-lagu yang tidak pernah dinyanyikan. Padahal lagu itu mestinya dalam situasi tertentu itu pas gitu loh dinyanyikan. Tapi contohnya nggak pas. Apa itu? Sayur kubis jatuh harga. Pernah tahu lagu itu? Halo. Pak, masa ada lagu sayur kubis? Ada sayang. Coba dibuka tuh. Ada sayur kubis jatuh harga. Itu judul lagunya. Nih, kalian punya gadget kan yang ada Alkitabnya? Coba ketik itu lagu, ya, tulis tuh. Nomor berapa tuh? NKB apa KJ? Yang pasti bukan PKJ. Sayur kubis apa? Jatuh harga. Jatuh harga. Tuh, Kidung Jemaat 333. Tuh. Astagfirullah. Terkejut Ya. ya.
Terus ada lagu-lagu yang tidak dieksplor, ya, kayak itu. Ketika sudah hilang asaku. Gundu Manam pernah nyanyi nggak? Belum. Ya, lagu-lagu. Pernah pakai. Yang apa tadi? Ketika sudah hilang asaku. Itu judulnya. Kan ciri-cirinya KJ sama NKB itu kata pertama, kalimat pertama itu judul. Kan gitu. Itu banyak lagu-lagu yang bagus dan sebetulnya sangat apa ya, maksudnya punya power di momen-momen tertentu. Untuk masa pandemi, lagu itu diiringi dengan drum gaya Toto, itu cakep banget gitu. Untuk anak muda ya, kalau yang oma-oma ntar jantungan gitu. Ya. Nah, genre itu kan membawakan satu pola bagi penghayatan bagi siapa yang mendengarnya. Jadi bukan unsur wow yang mau ditampilkan, bukan unsur bahwa yang main musik keren. Salah tuh. Kalau begitu, saya berani ngomong salah. Saya bukan menghakimi, tapi itu adalah kesalahan umum yang terjadi. Sedih. Karena mestinya semua lagu yang disampaikan ke hadirat Tuhan itu please bagi Tuhan. Jadi apakah melalui lagu kita mengalami perjumpaan? Itu penting. Ya. Nah, GKI kurang memberikan tempat yang cukup untuk itu. Bukan berarti tidak berhasil. Ya, saya pernah memimpin, ini contoh ya teman-teman, Youth Shipper namanya, itu di GKI Presiden Sudirman. Nah, polanya gimana? Pak, gimana ya kebaktian GKI isinya penyembahan mungkin nggak? Mungkin. Caranya bagaimana? Maka ordo yang pertama itu yang mendapat porsi mungkin kalau perlu 80% atau 70%. Ordo yang lain hanya mungkin satu kalimat, bahwa kami tidak berdaya dan kami berdosa di hadapan. Kemudian baca satu ayat yang mewakili suara Tuhan, itu, kemudian pengutusan selesai. Jadi dari awal sampai hampir 70% itu isinya semua penyembahan bagi Tuhan. Nah, saya pernah memimpin itu, bahkan khotbahnya pun tentang penyembahan. Begitu. Ya, jadi teman-teman, kreativitas kita jangan dibatasi, tetapi pola kita tetap berada di dalam lingkup penghayatan dan kita tidak keluar darinya. Memungkinkan nggak misalnya ibadah ada tanya jawab di tengahnya? Halo? Mungkin, Pak. Bukan mungkin. Seharusnya ada. Ya? Seharusnya ada. Seharusnya ada. Respon. Nah, tetapi meresponnya juga nggak liar kan? Artinya begini, misalnya di tengahnya khotbah ada tanya jawab, tapi yang tanya nggak serius gitu. Nah, juga nggak bener. Jadi tanyanya di dalam lingkup benar-benar ingin memahami tentang kuasa firman, bukan ngetes si yang khotbah gitu. Nah, itu juga nggak benar gitu. Nah, jadi semua hal bisa terjadi, luar biasa ya. Bahkan instrumen musik, misalnya pemain saksofon begitu ya. Teman-teman pernah nggak bisa merasakan orang main piano atau orang main gitar atau main saksofon apapun, dia main, kita ini bisa merasakan hatinya. Jadi bukan teknikalnya, bukan kita, keren banget nih main saksofon kayak si David Koz gitu ya, atau kayak si siapa sih namanya yang keriting itu saksofon, lupa saya namanya, yang bisa napas nggak putus tuh. Oh, nggak tahu ya teman-teman ya. Oke, nah itu. Jadi Kenny G, betul. Jadi bukan itu, tetapi poinnya adalah benar-benar kita, oh ya, kita apa namanya,
Apalagi kita tahu lagunya, misalnya dia main pelan gitu, lagunya makin pakaiannya mungkin pakai biola gitu. Tapi kita merasakan gitu. Jadi Tuhan bisa musik, kita juga bisa mengutarakan hati kita, merespon Tuhan melalui musik. Gitu teman-teman, silakan kalau ada pertanyaan lagi. Makin banyak makin baik. Ya, saya nggak banyak menjelasin. Oke, Pak Martin, izin bertanya, Pak. Ya, diizinkan. Jadi dari saya sendiri juga sering bergaul sama teman-teman yang bisa dibilang dari gereja-gereja karismatik seperti itu. Nah, pada satu waktu ketika kita lagi kumpulan gitu kan, lagi ketemu, dia muter lagu rohani ceritanya. Jadi tapi lagunya tuh lagu rock seperti itu, lagu rock yang mainnya gitu. Teman emang di situasi di situ dari YouTube kan, itu di saya gedung ibadah mereka gitu. Terus aku kan, ini lagu apa ya? Ini lagu rohani gitu. Nah, yang jadi pertanyaan, klasifikasi lagu rohani itu seperti apa sih Pak sebenarnya? Karena dari lagu rock pun sebenarnya aku juga banyak gitu kan, yang liriknya itu tentang Alkitab seperti itu. Sebagian besar dari mereka kan mengklasifikasi lagu rohani itu karena ada unsur kekristenannya, misalnya ada cerita Alkitabnya mungkin. Kalau ini seperti itu kan, saya juga tahu banyak lagu rock yang itu juga mengadaptasi dari Alkitab, cerita Alkitab. Contohnya pada waktu itu aku juga nge-share story di Instagram tentang lagunya Avenged Sevenfold yang ceritanya tentang Kain dan Habel gitu. Dan itu judulnya chapter 4 gitu. Jadi mengenai Keluaran pasal 4 gitu. Nah, kalau itu pun ada cerita Alkitabnya gitu, masa itu dibilang lagu rohani atau lagu Kristen gitu. Nah, sebenarnya klasifikasinya seperti apa sih, Pak? Kira-kira. Ya, gini, kembali lagi bahwa agak sulit untuk menelusuri latar belakang dari kenapa adanya lagu itu. Ya. Yang kedua, di lingkungan mana lagu itu dipakai. Nah, jadi kalau bagi saya, semua orang yang memakai itu dan mengeklaim, bagi saya itu sah-sah saja. Gitu. Ya, kita tidak perlu, menurut saya tidak perlu mempermasalahkan, ya, karena kebanyakan lagu-lagu yang berlatar belakang dari Perjanjian Lama tentu tidak ada Yesus di situ, betul ya, dan tentu tentang Tuhan Allah yang lebih netral, ya, artinya setidaknya mereka memegang tentang adanya Tuhan dan keberadaan Tuhan. Tapi kembali lagi kita perlu melihat teks lagu itu lebih mendalam dan kalimat-kalimatnya. Karena ada beberapa lagu yang ternyata itu agak meleset sebetulnya, nggak exactly gitu ya. Nah, nggak apa-apa asal dia punya maksud kemana gitu. Kalau menurut mereka itu rohani, asalkan memperjumpakan mereka dengan Tuhan, ya monggo ya. Bagi saya nggak ada masalah. Tapi bahwa kita mau memakai baru kita memproses. Apakah itu bisa? Begini, sebagai contoh ya, kalian tahu Bryan Adams yang dulu pernah kalau zamannya saya sama zaman kalian beda ya, tapi setidaknya misalnya kalau kamu maksud tuh lagu-lagu mungkin kalau saya dulu angkatan saya itu Petra, ya Petra itu lagu-lagunya rohani gitu ya. Tapi Bryan Adams ini lagu umum banget kan, lagunya Everything I Do It For You itu. Everything I do it for you. Ya. Nah, waktu itu ada pengkhotbah yang mengambil, ini kan lagu romantis nih sebetulnya. Tapi dia bilang gini, betapa luar biasanya seandainya lagu ini itu ditujukan bukan untuk manusia. Tapi Everything I do it for you itu ditujukan kepada Tuhan. Nah, misal
Walaupun tidak diusulkan terus kemudian mari kita pakai untuk kebaktian hari Minggu, bukan. Tetapi artinya si pengkhotbah ini pendeta GKI ini gitu ya, mengusulkan kepada kita, Martin atau Evan, kita di rumah coba nyanyiin lagu itu karena kamu senang sama lagu itu, tapi arah lagu itu kamu berikan kepada Tuhan, bukan kepada seseorang yang kamu cintai di dunia ini gitu, kira-kira begitu. Nah, kembali pertanyaannya Evan terjawab. Sesuatu itu menjadi rohani atau tidak, kembali kepada siapa dia berjumpa dan diarahkan kepada siapa. Sebaliknya, sorry to say, kita aja kalau hari Minggu baca pengakuan iman rasuli itu bukan untuk Tuhan. Udah hafal, bisa kayak mesin ngomong gitu. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Pikirannya udah nih pulang ntar beli kopi, beli apa gitu kan. Coba, luar biasa kan? Doa Bapa kami. Jadi meaningless gitu. Nah, jadi nilai rohani kembali lagi kepada penghayatan ketika seseorang menjalani. Nah, kalau pemilihan lagu kembali kepada teologia yang hendak dijunjung. Kan enggak bisa dua-duanya dijunjung bersamaan. Contohnya tadi, Tuhannya hadir duluan atau Tuhannya masih diundang. Kan nggak bisa dua-duanya diletakkan pada satu kebaktian yang bersamaan. Nah, bingung orangnya begitu ya. Itu ada keputusan-keputusan etikalnya begitu. Ya. Itu ya, Evan, bagus pertanyaannya. Sebelum ada pertanyaan lagi, saya teringat ada satu hal tuh begini, teman-teman. Pernah kepikir nggak? Kalau misal, ini saya tanya dulu sama kalian. Kalian setuju nggak bahwa kita ini pikul salib? Teologi pikul salib itu kan dijunjung di GKI. Amin nggak? Amin kasih jempol. Oh enggak ya? Hah? Halo? Takut salah, Pak. Oh, enggak apa-apa. Ngapain takut salah? Ini loh, saya mulai tertarik sama kalian. Ya, dalam kehidupan bersama Tuhan tidak ada salah dan benar. Kalau budaya salah dan benar masuk ke dalam gereja, itu yang perlu diusir. Gereja bukan benar dan salah. Kalau benar dan salah itu pengadilan. Penghayatan yang kurang tepat dan yang lebih tepat, itu yang ada. Penghayatan yang lebih sehat dan kurang sehat, itu yang ada. Bukan berarti itu salah atau benar. Begitu. Saya bukan tipe orang yang suka salah dan benar. Tadi sudah ada jempol, kita setuju. Tetapi pertanyaannya, kalau memang GKI pikul salib, saya mau tanya, seandainya di gerbang depannya Gondomana ditulis seperti ini, siapa yang mau pikul salib masuk. Ini bukan ngusir orang loh ya. Kan bukan ngomong begini, siapa yang tidak mau pikul salib jangan masuk. Itu kan ngusir. Ini bukan. Siapa yang benar-benar ingin pikul salib masuk ke dalam gedung. Itu aja, menurut itu kalimat udah positif ya. Sama halnya saya nggak suka dengan gereja yang nggak terlalu suka, tapi bukan salah. Dengan gereja yang sekarang itu kan kalau duduk kan dikasih itu toh silang-silang itu. Iya, kasih silang-silang. Kalau saya lebih prefer itu dikasih tulisan duduklah di sini. Jadi kalimat melarang itu bukan bahasanya Tuhan. Bagi saya. Tuhan itu welcoming, ya. Itu perjanjian lama, nuansa perjanjian lama melarang. Dan ingat 10 firman itu bukan perintah ya, saya mengistilahkannya 10 firman itu dikeluarkan karena kebandelannya bangsa Israel yang kelewatan gitu ya. Nah, tapi kan itu sudah dibaharui oleh Yesus. Kembali lagi, pikul salib masuk. Kira-kira sepi nggak gereja? Sepi. Atau tambah ramai?
Bisa kebayang ya jawabannya ya? Aneh kan? Jadi teman-teman, bagian persembahan, walaupun kita, maaf ya, kita nih sering nuduh gereja lain ngomong, gereja lain itu sukanya ngumpulin duit gini. Tapi kita sendiri kalau masuk persembahan, berapa dari kita yang benar-benar menghayati firman Tuhan yang baru kita dengar dan kita berjanji untuk berbuat sesuatu di saat persembahan. Nah, itu kan contoh. Contoh dari keberhasilan. Jadi musik dalam gereja itu memperkuat itu. Kalau musik belum memperkuat, berarti fungsi musik itu belum optimal. Tidak ada yang salah, tetapi belum optimal. Oke. Monggo kalau mau tanya lagi. Ya, teman-teman yang lain mungkin ada yang ingin bertanya kembali. Masih dibuka. Atau mungkin dapat menyampaikan lewat kolom chat juga boleh kalau misalnya malu. Nggak apa-apa loh kalau misalnya ini boleh nggak, itu nggak boleh, ini yang boleh apa enggak, ya nggak apa-apa sih, pola tanya begitu nggak salah juga gitu ya. Mungkin saya aja Pak tanya Pak. Ya, silakan. Mengenai fenomena kan pas ketika teman-teman mengurus membahas bahwa akan mengangkat tema ini dengan pendeta hadian, kebetulan kami ada pendeta konsulen Pak saat ini, pendeta hadian dan Wikara di KMU Pasar. Ya, itu sahabat saya. Nah itu. Nah ketika Gimana? kita membicarakan akan mengangkat tema ini, bahwa beliau itu bercerita bahwa sebenarnya fenomena teman-teman pemuda untuk mengangkat lagu tanpa melihat arti lagunya dengan sesuai dengan firman Tuhan atau enggak itu juga terjadi di GKI gitu loh Pak. Maksudnya dalam artian teman-teman lebih menitik beratkan pada lagu ini enak, lagu ini mungkin bisa mengangkat suasana tanpa melihat bahwa sebenarnya ini tuh bukan nggak sesuai dengan firman Tuhan gitu. Kalau menurut Pak Martin gimana tanggapannya gitu? Itu maksudnya karena memilih lagu di luar NKBK JPKJ. Ya betul Pak, di luar itu. Begitu. Yang dimaksudkan. Ya betul Pak. Oke. Ya, saya kira saya pernah membahas tentang itu. Maka saran saya adalah jelaskan. Jadi misalnya, jadi ada tanggung jawab. Misalnya kita mengangkat sebuah lagu ya. Itu apa? Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasamu. Ya, di saat badai bergelora ku akan, itu kan terbang toh kata-katanya. Ku akan terbang bersamamu. Ya. Nah, ada beberapa pendeta GKI yang nggak suka lagu itu. Karena begini alasannya. Alasannya karena eskapisme. Jadi kehidupan agama itu menjadi ekstasi, kenikmatan yang untuk pelarian dari masalah yang konkret di dunia ini. Aku terbang sama Tuhan. Nanti kalau sudah nggak terbang sama Tuhan, jatuh, sakit lagi gitu. Nah, maka padahal itu memang terjadi. Jadi maksudnya terjadi. Tapi apakah lagu itu waktu diciptakan mikir kayak gitu? Belum tentu. Kan gitu. Nah, kalau saya, makanya saya mengubah kata-katanya dengan ku akan tetap bersamamu. Begitu. Supaya apa? Tidak ada bias. Jadi waktu orang nyanyi itu kan kayak tadi yang video yang kamu puter itu. Kan dia bingung, ini apa maknanya? Ini apa maknanya gitu kan, susah. Nebak-nebak terus gitu kan. Nah, lagu yang semacam itu langkahnya bisa kamu ubah kata-katanya. Ya. Asal kamu nggak masukin YouTube terus kamu monetize kan nggak apa-apa gitu kan. Bukan pelanggaran hak cipta, ya toh? Jadi kamu tetap boleh mengganti, atau yang kedua jelaskan yang dimaksud dengan terbang. Jadi yang dimaksud terbang, kita bukan lari dari masalah bersama Tuhan. Tidak, Tuhan mengajak kita untuk mengatasi masalah. Seperti burung elang itu lebih terbangnya lebih
sayapnya nggak perlu ngepak kan. Jadi sayapnya itu semakin lurus ketika ada badai. Itu maksudnya. Nggak malah epek-epek gini. Dia kalau nggak ada badai, dia malah epek-epek gini. Itu elang. Kau akan terbang bersamamu. Jadi bayangan yang muncul seperti itu. Nah, itu membantu. Terus udah habis itu nyanyiin gitu. Sehingga hatinya terarah dengan arah yang mirip lah. Sama enggak tapi mirip, dan mereka terbangun. Gitu. Misalnya tetap ada yang mikir, oh enak ya kalau sama Tuhan itu masalah hilang semua. Kayak ekstasi gitu ya. Nggak perlu dikoreksi juga menurut saya. Orang itu perlu ada fase kehidupan yang kita nggak tahu. Contoh, saya ketemu sama ibu-ibu. Dia ngomong sama saya, Pak Martin, saya punya kesaksian luar biasa. Saya kembali kepada Tuhan dan saya dituntut sama Tuhan dengan cara yang luar biasa. Saya nggak pernah ke gereja, nggak pernah dengerin firman. Yaitu apa? Ketika saya punya masalah, saya ke lemari buku saya cari Alkitab yang sudah berdebu itu, saya ambil, lalu saya buka random, terus saya buka, lalu saya baca, ya. Lepas dari cara dia yang menurut kita, maaf, salah. Kita nggak pernah menyuruh jemaat begitu kan? Mari jemaat sekurang, kita buka lemari kita, ambil Alkitab kita, buka random, kan nggak begitu. Kita nggak pernah ngajarkan. Tapi somehow di dalam segala keterbatasan, jadi bukan salah atau benar, di dalam segala keterbatasan Tuhan bekerja. Apakah setelah itu dia punya kebiasaan yang begitu terus sampai sekarang? Toh kan tidak. Setelah dia memahami ada growth, ada pertumbuhan, maka dia membaharui terus pemahamannya dia bagaimana dia membaca Alkitab. Bahwa awalnya dia dengan cara itu. Kira-kira begitu teman-teman. Ya, jadi pola memakai lagu menurut saya juga growth gitu. Yang tadinya hanya seneng lagu ini enak, nggak penting kata-katanya. Ya menurut kita nggak sehat gitu. Tapi ya oke gitu. Sejauh kita masih punya kesempatan untuk mengarahkan, kita arahkan, tapi tidak pernah memaksa dan menyuruh. Kan begitu. Oke. Bagus. Ada lagi mau pendalaman? Teman-teman yang lain mungkin? Tian, Shalom, Rama, Mesia. Belajar. Oh, ada yang masuk di chat. Oh, enggak ada ya? Enggak ada. Ya teman-teman. Udah ngantuk kali ya? Baru pada mikir kayaknya, Pak. Kita tunggu malam minggu itu kan wakuncar ya. Tahu wakuncar? Malam mingguan, Pak. Waktu kunjung pacar. Ya kecuali pacarnya ikut persekutuan ya nggak usah dikunjungi. Teman-teman yang lain mungkin ada yang mau tanya? Ya masih mikir dulu nggak apa-apa. Ya ada orang-orang tertentu di GKI yang teman-teman mesti siap juga, yang terlalu berat sebelah terhadap salah satu genre. Ini sebelum ditanyakan lebih baik saya jelaskan. Teman-teman ya udah gitu, kita nggak perlu marah, nggak perlu kecewa, nggak perlu sedih dengan itu. Kita bawa dalam doa bahwa sebetulnya Tuhan tidak menentukan genre. Tidak ada satu genre yang paling kudus, yang paling holy gitu ya, yang paling layak di hadapan Tuhan. Kelayakan bukan ditentukan oleh genre, tetapi ditentukan oleh hati seseorang dan arah ketika dia menyanyi. Dia mau pakai dangdut, kita mungkin nggak suka. Ada orang nggak suka dengan genre tertentu. Tapi bukan berarti kalau ada anak di pasar nyanyi apa? Jika roh Allah ada di dalam dangdutan gitu ya. Padahal dia sambil terharu, dia sambil menangis, dia mengalami Tuhan. Ya. Berarti lagu itu menjadi satu penghayatan yang dalam bagi seseorang. Jadi bagi saya tidak pernah membatasi seperti itu. Tapi bahwa dalam kebersamaan kita perlu menentukan sesuatu yang
setidaknya menjawab kebutuhan lebih banyak orang dalam kebersamaan, ya nggak apa-apa. Kita nggak perlu paksain ya. Karena ada orang kan seneng banget nih sama lagu rock, kan pingin gitu masukin lagu rock. Ya nggak apa-apa, ayo kita kumpul, komunitas GKI rocker, ayo. Nanti undang saya dah, nggak usah pakai biaya apa-apa, kumpul ngerok di situ. Asal benar-benar bukan hanya cari sensasi ya. Kira-kira begitu. Saya mau tanya Pak, terkait masih nyambung tadi sama yang barusan disampaikan sama Pak Martin. Ya, mancing-mancing ya. Mancing Pak, benar. Nah, ketika mungkin berbicara dengan genre sebenarnya saya nggak masalah selama itu bisa membangun hubungan dia dengan Tuhan. Tapi kemudian yang pada saat akhir-akhir ini sering terjadi bahwa kemudian musik itu menjadi sebuah semacam konser gitu loh Pak. Yang kemudian ya mereka tidak menganggap itu sebagai sebuah hubungan, membangun hubungan dengan Tuhan, tapi justru malah mereka datang ke musik-musik seperti itu yang notabene kemudian bisa membuat hype dan apa ya, lebih ke fun gitu loh. Dan makna bahwa membangun hubungan Tuhan itu tidak terdapat begitu. Nah, kalau seperti itu bagaimana, Pak? Ya, jadi itu kan ada yang bilang bahwa gereja itu bukan mau mengentertain, itu kan maksudnya. Jadi teman-teman, saya bukan orang yang anti dengan hal itu. Dalam tahapan perkembangan iman seseorang, itu kita tidak tahu cara Tuhan. Ya, sejauh bahwa kalau GKI kan memang tidak memilih untuk itu, ya, bahwa mereka datang ke sana dengan motivasi yang belum tentu sehat karena mereka mencari hiburan. Tapi mestinya kita lebih bersyukur daripada mereka pergi ke konsernya misalnya Bruno Mars yang lagunya memang asik, enak didengar, betul nggak? Tapi kata-katanya kayak apa? Anak saya yang masih remaja aja bilang, gile nih kata-kata gitu kan. Padahal lagunya tuh loh enak. Nah, mestinya kita, ya istilahnya misalnya nih, anak itu masih senang pergi ke situ. Ya udahlah mending. Lagunya lo lagu-lagu gereja juga kan. Walaupun bukan dipakai di GKI gitu, tapi setidaknya masih lebih baik. Ya, jadi dan tidak menutup kemungkinan Tuhan juga pakai. Nah, tapi jangan kemudian semoga tidak memaksakan bahwa yang terjadi di sana harus terjadi di sini. Nah, kita menawarkan bentuk penghayatan yang bermacam-macam dengan genre, dengan suasana. Ini satu hal nih tentang musik. Ya, pernah nggak? Saya lupa. Kalau nggak salah judulnya 145 kalau nggak salah. Jadi judul lagunya itu 145. Nah, ini konser klasik piano. Jadi pianisnya datang ke panggung, semua komposer dan festival itu mendengarkan. Kemudian dia duduk di depan piano. Dia diam, dia mematung di depan piano itu. Waktu menunjukkan 30 detik lebih, kemudian semua orang mulai gelisah. Yang tadinya konser itu kan sepi, konsen sama lagunya. Tiba-tiba mereka mulai kasak-kusuk. Ini yang main piano lupa nih mau main apa. Ditunggu sampai akhirnya 1 menit 45 detik dia berdiri dan dia mengangguk. Kemudian semua orang kecewa dengan pianis ternama ini, tetapi ada komposer senior yang tiba-tiba berdiri dan memberikan tepuk tangan. Mengapa? Karena dia bilang begini. Di dalam bermusik, orang seringkali lupa nada henti. Nada kosong tanpa musik. Itu pun musik. Nah itu. Musik diidentikan bahwa selalu ada suara dan rame. Itu bukan musik yang utuh. Musik juga ada tanda henti. Nah dia 145 adalah 1 menit 45 detik. Dia berhenti tanpa musik. Luar biasa ya. Itu dalam banget gitu. Jadi bagi saya seperti misalnya di gereja. Saya tanya ke kalian dengan jujur, nggak usah dijawab.
Kalian pernah nggak memberi waktu kepada Tuhan untuk bicara sama kalian tanpa kalian bicara? Kalau kita mengaku kita berdoa, tapi kita selalu yang ngomong. Tuhan nggak punya kesempatan ngomong. Karena kita terlalu cerewet kalau doa. Salah satu kesempatan yang pernah saya berikan kepada teman-teman pemuda di sini, itu dia jalan di satu tempat, di gereja kan ada cornernya gitu kan, dibikin gitu. Kemudian satu tempat itu mereka merenung dan mendengarkan suara Tuhan. Tidak semuanya bisa karena belum terbiasa. Tapi ada 1-2 dari mereka tiba-tiba menangis sejadi-jadinya. Mereka merasa suatu yang berbeda. Nggak ada suara apa-apa karena mereka mendengarkan suara Tuhan. Kalau kamu mau milih dalam hidupmu, kamu mau dengerin musik bagus dan enak, atau kamu mendengar suara Tuhan menyapa kamu? Betul nggak? Jadi itu kekayaan yang kadang-kadang ya yang kamu maksud itu, pertanyaanmu itu orang menyudut kepada satu bentuk dan dianggap bentuk itu yang paling powerful dalam menghadirkan hadirat Tuhan. Nah, nggak apa-apa, tapi kita tidak percaya dengan itu sepenuhnya. Kita percaya bahwa Tuhan kreatif. Kalau Tuhan hanya di satu itu, ya Tuhannya nggak kreatif dong gitu. Tapi ya sudah, kalau kita diajak berdebat sama mereka ya jangan. Nanti kesannya kita sok pintar dan menghakimi akhirnya. Mungkin malam ini begitu teman-teman, cukup mendalam. Semoga bisa menguatkan teman-teman untuk dan termotivasi untuk menggali lebih dalam lagu-lagu yang ada dan bermusiklah dengan indah di gereja untuk Tuhan. Amin.